Tuban adalah salah satu kabupaten yang memiliki lokasi strategis yang terkenal akan sumber dayanya. Tuban memiliki banyak kecamatan dan desa yang memiliki potensi menjanjikan. Salah satunya adalah Desa Jenuh di Kecamatan Tuban. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana keadaan lingkungan di Desa Jenuh yang memiliki potensi untuk menjadi desa yang maju dan mandiri. Desa Jenuh adalah salah satu desa di pinggir pesisir Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Desa Jenuh memiliki luas wilayah 916,40 hektar. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penggunaan lahan di Desa Jenuh belum tertata dan terlihat masih adanya lahan kosong di beberapa tempat. Dalam artian, penggunaan lahan untuk bangunan masih terpusat di suatu wilayah, dan di bagian wilayahnya masih berupa tanah kosong. Tanah kosong tersebut dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan maupun menambah jumlah tambak udang. Lahan juga dimanfaatkan untuk kawasan industri kecil dan ruko untuk aktivitas ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Kontur tanah di Desa Jenuh tidak merata, di mana sebagian tanah berupa padatan dan sebagian lagi berbentuk rawa-rawa. Infrastruktur. Berdasarkan pengamatan di lapangan, infrastruktur di Desa Jenuh dapat dikategorikan standar. Beberapa infrastruktur seperti masjid, sarana wisata dan rekreasi berupa mangrove center, bahkan sekolah sampai tingkat SMA atau madrasah tersedia di Desa Jenuh. Terdapat juga SPBU dan kontur jalan yang sudah cukup layak, namun masih perlu ditingkatkan dari segi kualitas. Vegetasi umum. Vegetasi di Desa Jenuh cukup lengkap, ditandai dengan adanya berbagai macam lahan pertanian, perkebunan, serta kawasan laut. Didukung juga dengan keberadaan mangrove center Tuban yang mampu menjadi habitat dari berbagai macam tumbuhan wilayah pesisir. Sehingga, dilihat dari beragamnya jenis vegetasi, wilayah Desa Jenuh termasuk wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam, khususnya vegetasi. Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang menjadi tempat di mana segala aktivitas manusia ataupun makhluk hidup lainnya berada tepat di atasnya. Untuk mengetahui potensi lahan dari suatu wilayah diperlukan adanya analisis neraca lahan. Analisis tersebut antara lain adalah analisis pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Untuk mengetahui potensi lahan di Desa Jenuh, pertama, kami melakukan analisis pertanian. Kondisi lahan pertanian di Desa Jenuh cukup baik. Selain itu, lokasi persebaran lahan pertanian juga cukup luas, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah sawah di Desa Jenuh cukup banyak. Jenis tanaman yang ditanam di sawah Desa Jenuh antara lain adalah padi, jagung, palawija, bawang merah, dan melon. Namun dalam beberapa tahun terakhir, para petani di Desa Jenuh lebih memilih untuk fokus untuk bertanam padi dan jagung. Analisis selanjutnya adalah analisis perkebunan. Kawasan perkebunan yang ada di Desa Jenuh yaitu perkebunan pisang. Meski luas petak kebun terhitung sempit, namun letak persebaran perkebunan pisang yang ada di Desa Jenuh sangat banyak. Hampir di setiap lahan kosong terdapat beberapa pohon pisang yang tertanam. Selain itu, para masyarakat juga banyak yang memilih untuk menanam pisang di kebun pekarangan rumah mereka. Analisis ketiga yang digunakan untuk mengetahui potensi lahan Desa Jenuh adalah analisis perikanan. Kecamatan Jenuh, khususnya Desa Jenuh, merupakan penghasil udang tertinggi kedua di Jawa Timur. Luas pertambakan di desa tersebut sebesar 45,7 hektar yang berpotensial untuk budidaya udang dan bandeng. Produk unggulan dari hasil tambak udang yaitu udang windu dan udang faname. Rata-rata produksi tambak Desa Jenuh mencapai 128.842 ton per tahun. Cara mengolah tambak di Desa Jenuh cukup baik. Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan petani tambak di Desa Jenuh yaitu 12.433 per musim. Sedangkan jarak lokasi tambak dari air laut dan air tawar di Desa Jenuh yaitu dengan jarak 1 hingga 2 km. Jumlah tambak udang yang ada di Desa Jenuh cukup banyak.
Dan lokasi dari tambak-tambak tersebut juga tersebar di berbagai penjuru desa jenuh. Analisis terakhir yang digunakan untuk mengetahui potensi desa jenuh yaitu analisis peternakan. Layaknya sebuah desa, beberapa wilayah yang ada di desa jenuh juga terdapat lahan yang dialihfungsikan menjadi peternakan. Beberapa hewan yang dijadikan sebagai ternak di desa jenuh antara lain domba, sapi, dan ayam. Jenis domba yang biasa ditemukan di desa ini yaitu domba Garut. Lalu, jenis sapi yang ada di peternakan desa jenuh yaitu sapi peranakan ongole atau biasa disebut sapi PO. Sedangkan untuk ternak ayam, para peternak memilih ayam kampung, chopper, dan broiler. Neraca udara. Kualitas udara di Desa Jenuh, Kecamatan Tuban secara umum dapat diterima bagi sebagian besar orang atau kondisi udaranya bersih. Polusi udara yang ditimbulkan hanya sedikit karena adanya faktor dari kendaraan di sekitar jalan, mengingat jalan tersebut merupakan jalan pantura. Namun, kelompok yang sensitif mungkin mengalami gejala ringan hingga sedang dari keterpaparan jangka panjang. Nah, selanjutnya bagaimana cara agar kita dapat terlindung dari polusi udara yang ada di Desa Jenuh, Kecamatan Tuban? Caranya dengan menutup jendela rumah untuk menghindari udara luar yang kotor. Neraca bahan galian. Bahan galian yang dapat ditemukan di Desa Jenuh, Kecamatan Tuban yaitu pasir kuarsa. Pasir kuarsa yang terdapat di Desa Jenuh, Kecamatan Tuban dikelola oleh CV Baraniaga Sejahtera. Akan tetapi, dengan adanya pengelolaan pasir kuarsa oleh CV Baraniaga Sejahtera, berdampak pada pencemaran air sungai di desa tersebut. Pasir kuarsa merupakan batu granit dan feldspar yang tergolong ke dalam bahan galian mineral bukan logam. Pasir kuarsa dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring, dan industri pengisi cat. Desa Jenuh memiliki beragam vegetasi. Adapun macam vegetasi yang dapat ditemui di Desa Jenuh, Kecamatan Tuban adalah sebagai berikut. Geletang adalah sejenis tumbuhan yang tergolong tumbuhan kecil. Geletang tumbuh sebagai gulma atau rumput secara liar. Akan tetapi, geletang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang biasanya dicampur dengan rumput-rumputan. Patikan kebu adalah sejenis tumbuhan yang tergolong tumbuhan kecil. Petikan kebu termasuk ke dalam tumbuhan herbal yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat antibakteri, anti malaria, anti diare, anti jamur, obat batuk, dan obat pilek. Gelodokan tiang tergolong tumbuhan besar dan termasuk tumbuhan tingkat tinggi. Pohon gelodokan tiang berfungsi sebagai peneduh dan efektif dalam mengurangi polusi suara. Kuningia kalabura. Kuningia kalabura atau kersem adalah sejenis pohon yang berciri khas buahnya yang kecil, manis, dan berwarna merah cerah. Kersem tergolong tumbuhan besar dan tumbuhan tingkat tinggi. Buahnya banyak mengandung antioksidan sehingga dapat membantu menguatkan sistem imun tubuh dan melawan radikal bebas. Selanjutnya ada Musa paradisiaca. Musa paradisiaca atau pisang raja adalah tumbuhan yang digolongkan ke dalam tumbuhan batang semu yang terdiri dari daun dan alasnya yang menyatu dan memiliki tinggi 2-9 meter atau 7-30 kaki saat sudah dewasa. Tumbuhan ini tergolong tumbuhan besar dan tumbuhan tingkat tinggi. Buahnya bermanfaat dalam meningkatkan imun tubuh, meningkatkan energi tubuh, menguatkan tulang, dan lain-lain. Selanjutnya ada Psidium guajava. Psidium guajava atau jambu biji adalah salah satu tanaman yang biasa tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Jambu biji memiliki ciri-ciri buah yang berwarna hijau, daging buah yang berwarna putih atau merah, dan memiliki rasa asam manis. Tumbuhan ini tergolong tumbuhan besar dan tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya, neraca air di Desa Jenuh. Terdapat badan air mengalir berupa sungai di Desa Jenuh, Kecamatan Jenuh. Contoh sungai yang mengalir di Desa Jenuh adalah Sungai Kali Gede dan Sungai Muara Buntu.
kondisi air pada aliran sungai tersebut cenderung keruh. Hal tersebut terjadi karena sungai tersebut tercemar oleh jenis tanah kapur yang berasal dari endapan kapur yang terdapat di daerah bukit sampai dengan gunung. Desa Jenu memiliki panjang garis pantai kurang lebih 1,5 km. Pantainya mempunyai karakteristik ketinggian dan kemiringan yang berbeda, di mana perbedaan kemiringan tidak begitu mencolok. Jenis tanah yang berada di Desa Jenu adalah tanah kapur atau mediteran. Jenis tanah kapur ini berasal dari endapan kapur di daerah bukit sampai dengan gunung, sehingga aliran sungai yang berada di daerah Desa Jenu dicirikan oleh keruhnya air, karena pola aliran sungai tersebut membawa sedimen yang dominan berukuran halus atau lempung lanau. Lahan pada Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ini berjenis pasir lanauan yang secara umum termasuk dalam kategori yang sesuai untuk rehabilitasi mangrove dengan jenis Rhizopora mucronata dan Rhizopora apiculata. Tekstur tanah pasir lanauan dengan kondisi perairan di Desa Jenu ini juga mendukung untuk mangrove dapat tumbuh dengan baik, di mana kisaran salinitas yang teramati sebesar 10 sampai dengan 15 ppm. Oleh karena itu, di desa ini terdapat Mangrove Center Tuban yang berfungsi sebagai tempat rehabilitasi mangrove. Keberagaman mangrove yang ada pada Mangrove Center Tuban atau MCT, Desa Jenu Kabupaten Tuban ini terdapat 3 jenis mangrove, yaitu Rhizopora mucronata, Avicenna marina, dan Rhizopora apiculata. Desa Jenu sendiri memiliki luas hutan mangrove yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, luasnya hanya 4,07 hektar. Lalu, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 15 hektar. Hal ini merupakan pertanda bahwa rehabilitasi mangrove di Desa Jenu berhasil. Mangrove yang berada di MCT memiliki kerapatan yang sedang jika diamati dari dokumentasi hasil survei dengan penutupan lebih dari 50% sampai dengan 75% dan kerapatan pohon antara 1000 sampai dengan 1500 per hektar. Selain mangrove, Desa Jenu juga memiliki terumbu karang dengan tutupan terumbu karang 80 hektar pada tahun 2015 dengan komposisi 10% baik, 20% sedang, dan 70% rusak, atau sekitar 8 hektar dalam keadaan baik, 16 hektar keadaan sedang, dan 56 hektar dalam keadaan rusak. Selain itu juga terdapat padang lamun yang berada di perairan Desa Jenu. Di sekitaran hutan mangrove ini, terdapat fauna yang dapat dijumpai seperti bermacam-macam jenis burung yang berada di habitat mangrove. Jenis burung tersebut antara lain kokokan laut atau Butodrides striatus, perkutut Jawa flavicolis, blokok sawah atau Ardeola speciosa, raja udang Alcedochlorescens. Diperkirakan jumlah terbanyak dari populasi burung tersebut adalah kuntu kecil atau Agreta garzetta, yaitu jumlahnya yang lebih dari 100 ekor. Keberadaan populasi burung kuntu kecil tersebut juga digunakan sebagai indikator keberhasilan rehabilitasi mangrove di Desa Jenu. Selain keberadaan burung-burung tersebut, ada juga habitat kerang hijau atau Penna viridis yang hidup di perairan teluk, estuaria mangrove, dan muara-muara sungai dengan kondisi lingkungan dasar perairan bercampur pasir, dengan cahaya dan pergerakan air yang cukup, serta kadar garam yang tidak terlalu tinggi. Nah, hutan mangrove yang ada di Desa Jenu ini mampu menjadi habitat yang baik bagi kerang hijau. Nah, sekarang kami akan menceritakan sumber daya ikan, geomorfologi, batimetri, oceanografi, serta keramik jaring apungnya. Untuk topik pertama, yaitu sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan di Desa Jenu ini memanfaatkan sumber daya perikanan melalui cara budidaya, mengingat kondisi lautnya yang kurang mendukung. Nah, budidaya ikan dengan tambak di Desa Jenu ini itu menempati posisi kedua dari hasil produksi perkembangan tambak di Kabupaten Tuban sendiri, dan hasil tambak udang windu yang paling mendominasi. Nah, untuk sumber daya ikannya, di sini tuh ada udang windu, ada udang faname, dan untuk ikannya sendiri itu ada ikan bandeng, dan yang termasuk golongan ikan demersal, dan juga ada ikan tongkol yang termasuk golongan ikan pelagis besar yang berekonomi tinggi. Nah, di sini bisa dilihat contoh-contohnya, ada ikan tongkol yang udah diasapin, terus ada juga udang-udangnya. Lanjut ke topik kedua, yaitu
geomorfologi di Desa Jenuh sendiri. Nah, geomorfologi di Desa Jenuh sendiri ini didominasi oleh daratan aluvial, karst, gisik, benteng gisik, backschwamp, dan permukaan planasi. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pantai tersebut itu merupakan pantai berpasir dan berlempung. Untuk pantai pasirnya sendiri ada dua jenis, yaitu ada pasir putih dan ada pasir hitam biasa dengan substrat dasar lautnya itu pasir berupa pecahan karang. Nah, selanjutnya untuk deposit pasir lautnya, kami itu mendapatkan data berupa sedimen. Nah, dengan ukurannya, sedimen daratnya itu rata-rata berdiameter 0,34 mm, lalu sedimen pantainya memiliki diameter 0,43 mm, sedangkan sedimen perairannya memiliki rata-rata diameter 0,35 mm dan masih dalam kategori pasir sedang. Nah, di sini juga ada peta geomorfologinya dan juga ada contoh-contoh pantainya. Oceanografi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang sifat, fenomena, penggambaran terhadap laut atau samudra, serta bentang irisannya. Oceanografi terdiri dari penjabaran terkait gelombang laut, arus laut, suhu permukaan laut, salinitas, pH laut, klorofil, dissolved oksigen, dan tingkat kecerahan. Berikut adalah analisis oceanografi Desa Jenuh. Salinitas. Salinitas dari perairan Desa Jenuh, khususnya di perairan sekitar mangrove Center Tuban, berkisar antara 26,9 sampai 30,3 per mil dengan rata-rata 28,98 per mil. Salinitas ini sesuai dengan tingkat salinitas untuk perairan pesisir, sehingga biota laut dan juga hutan mangrove mampu tumbuh di perairan pesisir pantai Desa Jenuh. Untuk wilayah laut yang berjarak 100 meter dari garis pantai, salinitas airnya berkisar 30 sampai 33 per mil. Arus laut. Arus di perairan dekat pantai Desa Jenuh cukup tenang, dengan kecepatan arus sebesar 0,56 meter per second. Untuk perairan yang lebih dalam, kecepatan arus laut sekitar 1-3 meter per second. Tingkat kecerahan air. Kecerahan air di Desa Jenuh cukup rendah karena tingkat kekeruhan air yang tinggi dengan rata-rata sekitar 232 NTU. Untuk wilayah laut yang berjarak 100 meter dari garis pantai, kecerahan air sebesar 20 cm dengan kedalaman 35 cm. pH air laut. pH air laut di pesisir laut Desa Jenuh berkisar antara 8,23 sampai 8,37 dengan nilai rata-rata sebesar 8,32. Untuk wilayah laut yang berjarak 100 meter dari garis pantai memiliki pH sekitar 7-8, di mana pH dengan kisaran tersebut dapat mendukung kehidupan biota laut. Gelombang laut. Gelombang laut di perairan Desa Jenuh teramati tidak terlalu tinggi dengan ketinggian sekitar 1,71 meter menurut hasil pengukuran. Suhu permukaan laut. Suhu permukaan di Laut Desa Jenuh pada kedalaman 1 meter yakni berkisar antara 32 sampai 35 derajat Celcius, di mana ikan-ikan jenis tertentu mampu hidup di kisaran suhu tersebut. Desa Jenuh berada di wilayah Kecamatan Tuban yang terletak di wilayah atas pada peta. Jika disinkronkan dengan peta batimetri, maka didapat kedalaman laut wilayah Desa Jenuh berkisar antara 0 sampai 180 meter, di mana perairan tersebut termasuk perairan laut dangkal. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.